Halo kawan pajak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali pada kesempatan hari ini, di siang ini, kita masih diberi kesehatan sehingga bisa memulai acara podcast edisi perdana kita, yaitu Ngerujak Buah, Ngerumpi Pajak bersama KPP Surabaya Sawahan. Saya Utami, asisten penyuluh KPP Surabaya Sawahan, dan saya ditemani oleh Mas Joko. Apa kabar Mas Joko? Baik, alhamdulillah sehat selalu semuanya. Mas Joko ini adalah penyuluh di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Nah, kawan pajak kalau sudah pernah mampir konsultasi di KPP Pratama Surabaya Sawahan, pasti sudah pernah bertemu dengan Mas Joko ini ya. Untuk episode pertama kali ini kita akan membahas isu-isu ngehit ya Mas ya. Isu-isu perpajakan ya. Yang paling ngehit ini berarti undang-undang HPP. Nah, kita akan membahas mengenai kenapa sih pemerintah mengesahkan undang-undang HPP ini ya, latar belakangnya itu apa, terus tujuannya apa. Nah, kita akan kupas mengenai latar belakang dulu ya Mas ya. Oke. Silakan Mas Joko. Sebenarnya begini, untuk latar belakang ya, mengapa undang-undang HPP ini disegerakan. Sebenarnya dulu pernah masih namanya RUU. Cuma memang kita punya momentum yang bagus dalam hal ini. Yang pertama adalah memang dalam rangka reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan itu berjalan terus mengikuti proses bisnis perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia maupun yang berkaitan dengan Indonesia. Ikuti perkembangan teknologi kita ya. Teknologi dan proses bisnis, kemudian itu yang akan kita ikuti bagaimana supaya aturan pajak itu bisa bersesuaian. Nah, yang kedua memang kebetulan 2 tahun terakhir ini kita sudah jatuh dengan adanya pandemi COVID ini, sehingga efeknya banyak bagus sekali. Bagusnya dalam tanda kutip. Dulu pertumbuhan ekonomi kita 2019 itu 5%, 2020-2021 ini minus 5%. Iya, sehingga betul-betul anjlok. Nah, ini efeknya adalah sangat menyakitkan bagi pelaku-pelaku usaha, baik itu pelaku usaha yang memang sudah besar atau terutama yang usaha kecil dalam hal ini. Itu menjadi latar belakang sehingga pemerintah kemudian menyegerakan RUU disahkan menjadi undang-undang HPP, dalam hal ini namanya harmonisasi peraturan perpajakan. Betul. Oke, nah tentu saja ada poin-poin ya. Poin-poin penting dalam memang ada poin-poin penting yang menjadi fokus ya masyarakat, terutama masyarakat penasaran sekali apa yang sekarang menjadi trending itu kan. Memang kita bisa paling tidak ada 6 lah sebenarnya itu. Yang pertama memang dari sisi ketentuan umum sendiri, ketentuan umum perpajakan. Banyak sekali pertanyaan. NPWP sama dengan NIK. Nah, berarti NPWP sama dengan NIK, berarti saya udah punya NIK, berarti saya harus bayar pajak. Saya menjadi wajib pajak. Nah, itu nanti kita bahas, perlu waktu khusus untuk membahas itu. Kemudian yang kedua itu tentang PPh. PPh yang terutama di sini bagaimana ada perubahan tarif. Nah, perubahan tarif dari PPh badan yang rencananya di 2022 itu tarifnya turun ya menjadi 20% ya, tetapi dengan adanya RUU tetap menjadi 22%. Kemudian ada lagi isu tentang pembebasan pajak bagi pelaku usaha UMKM yang omsetnya paling banyak 500 juta dalam 1 tahun. Itu pajaknya masih 0. Itu bagi pelaku UMKM tahun 2022 ini. Jadi UMKM orang pribadi omsetnya masih di bawah 500 juta itu. Kemudian ada lagi penambahan level tarif. Perubahan level tarif untuk PPh. Untuk PPh orang pribadi. Dulu level pertama itu 5%. Itu dari 0 sampai 50 juta. Sekarang menjadi 0 sampai 60 juta. Gitu. Kemudian ada lagi tambahan level tarif berikutnya 35% untuk yang di atas 500 juta penghasilan kena pajak. 5 miliar maaf, 5 miliar. Ya betul, 5 miliar. Kemudian kita bicara masalah PPN. Untuk PPN ini memang ada perluasan
yang di Undang-Undang PPN lama 2009 itu merupakan bukan objek PPN, di 2022 Undang-Undang HPP itu menjadi objek PPN. Tetapi penambahan walaupun nanti tetap pemerintah concern dengan beberapa barang-barang penting yang menjadi kebutuhan pokok itu walaupun menjadi objek PPN tetap mendapatkan fasilitas. Seperti itu. Ada pembebasan dari tanggung pemerintah dan segala macam. Kemudian yang ada lagi poin berikutnya adalah ada namanya PPS, program pengungkapan sukarela. Jadi ini memang ada kaitannya dengan teks amnesti yang dulu sudah selesai di 2017 itu, tapi memang ada semacam tindak lanjut karena memang kita ada pertimbangan-pertimbangan khusus sehingga muncullah aturan tentang PPM ini. Kemudian ada lagi tentang berlakunya hanya 6 bulan kawan pajak. Jadi 1 Januari sampai dengan 30 Juni. Di situ nanti kita bahas lagi khusus tentang ini, podcast tersendiri nanti kita bahas, kita kupas. Jadi yakin kawan pajak bisa paham dengan itu. Kemudian ada terakhir bea cukai, aturan tentang cukai dan pajak karbon. Oke, ya itu poin-poin pentingnya. Itu tambahan ya. Nah, tadi kita bahas poin-poin, ada 6 poin dalam Undang-Undang HPP. Nah, sekarang tujuannya apa, Mas? Tujuannya sebenarnya akhir. Tapi sebelumnya kita bicara asas dulu ya. Jadi UHPP itu memang mengedepankan asas-asas yang memang jelas untuk kepentingan masyarakat. Yang pertama jelas asas keadilan. Asasnya keadilan. Yang kedua memang kita berbicara tentang kesederhanaan. Bagaimana aturan pajak itu tidak menjadi rumit. Ya, tidak menjadi rumit. Memudahkan. Kemudian memang di satu sisi memang kita memerlukan kas negara itu terisi. Ya, dari sisi penerimaan negara itu tetap ada. Kemudian kesetaraan. Jadi memang disetarakan siapa saja memang bebannya itu harus disesuaikan seperti itu. Kemudian yang penting lagi kepastian hukum. Nah, kepastian hukum ini mencegah terjadinya dispute atau pertentangan antara wajib pajak dengan pemerintah dalam hal ini sehingga semuanya akan tetap klop, tidak menjadikan beban yang berkepanjangan karena adanya perbedaan pendapat. Nah, itu asasnya. Kemudian tujuannya jelas, tujuannya yang utama adalah bahwa dengan dropnya ekonomi kita dalam 2 tahun terakhir, UU HPP diharapkan ikut mendongkrak atau mempercepat atau membangkitkan ekonomi. Itu. Yang kedua, utamanya adalah tetap mengisi kas negara. Kas negara kita 2 tahun ini kas negara 2 tahun ini digeser ke poin-poin yang untuk kesehatan, penanganan pandemi, ya kan, pemulihan ekonomi. Nah, itu kita perlu tambahan masukan dari masyarakat bahwa memang kas negara memang kita perlu kita penuhi itu antara lain seperti itu. Oke. Nanti tahapan-tahapan berikutnya sektor-sektor yang penting yang akan menjadi bahasan kita bahas di podcast berikutnya. Oke. Ada klaster PPN, klaster KUP, PPS, kemudian pajak karbon. Jadi kawan pajak silakan nunggu, kita akan tetap selalu hadir ya, dengan di podcast Ngerumpi Pajak sama KPP Surabaya Sawahan. Nah, kawan pajak, semoga dengan pencerahan dari Mas Joko tadi menjadi tambahan informasi ya bagi kawan pajak semua. Nah, apabila nanti diperlukan konsultasi ya, bisa datang ke KPP Pratama Surabaya Sawahan atau menghubungi Telegram KPP Surabaya Sawahan di alamat Telegram @pajak Surabaya Sawahan. Oke. Saya ulang ya. Telegram @pajak SBY Sawahan. Nah, jadi kita tetap memberikan layanan konsultasi bagi wajib pajak memang tidak bisa hadir di KPP walaupun konsultasi secara daring, walaupun tetap kita membuka layanan tatap muka di helpdesk saja dengan protokol kesehatan. Nah, mungkin podcast kita cukupkan sampai di sini dulu ya Mas ya. Terima kasih atas pencerahannya dan kehadirannya di sini.
Saya Utami dan Saya Mas Joko. Joko. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.